Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi diskusi Mas Menteri dengan para penerima manfaat platform rapor pendidikan. Informasi yang disajikan ini dari para peserta diskusi, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh peserta tidak disampaikan pada video ini karena ketika perekaman ada beberapa permasalahan dalam merekam untuk membuat video ini. Semoga Bapak dan Ibu maklum adanya, dan semoga apa yang disajikan pada video ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing atau di daerah masing-masing kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Fatur, Ibu Desi, Bapak Syahrir, apa kabar? Alhamdulillah baik, makasih. Senang sekali bisa bertemu, berdialog pada hari ini. Setelah kita tadi itu bersama meluncurkan platform rapor pendidikan, saya ini pengen banget mendengar pendapat Ibu dan Bapak terkait salah satunya itu berisi laporan hasil asesmen nasional. Diharapkan akan menjadi acuan perencanaan kebijakan untuk mutu pendidikan kita. Jadi menurut Ibu dan Bapak, bagaimana evaluasi pelaksanaan AN dan pemanfaatan rapor pendidikan bisa membantu kita mengidentifikasi khususnya yang dihadapi oleh kepala dinas, kepala sekolah, dan guru. Bisa dimulai dengan Bapak Fatur dulu, lalu Ibu Desi dan Bapak Syahrir. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Menteri dan Bapak sekalian yang berbahagia. Sungguh ini satu momen yang luar biasa bagi kami Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, karena pada hari ini sudah diluncurkan rapor pendidikan Indonesia yang sangat holistik dan komprehensif dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pembelajaran yang ada pada satuan pendidikan. Kami sungguh berterima kasih karena ini sangat luar biasa. Ada hal yang menjadikan kami memiliki satu rapor pendidikan di Kabupaten Probolinggo khususnya, sehingga dari sana kemudian platform rapor pendidikan itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan refleksi, kemudian melakukan perencanaan sekaligus membenahi apa yang ada di kami. Ini begitu detail, kami sudah membuka Pak Mas Menteri terkait dengan rapor pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Begitu detail, apakah itu terkait dengan hasil asesmen nasionalnya terkait dengan kemampuan literasi, numerasi maupun karakternya, hingga kemudian lingkungan belajar. Itu begitu detail, kita ini ada di setiap dimensinya begitu jelas, indikator-indikator dimensinya juga begitu jelas, dan ini sangat membantu kami dalam proses perencanaan sekaligus penganggaran, sehingga intervensi program dan kegiatan yang akan kami laksanakan itu betul-betul tepat sasaran dan nanti akan menjadi improvement bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi terkait dengan kondisi ini sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, Mas Menteri, sekali lagi terima kasih, salut untuk Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, terima kasih. Yang kedua, sumber datanya memang bukan hanya dari hasil asesmen nasional yang disitu juga sudah cukup komprehensif, tapi juga sumber datanya juga diambil dari Namodik. Nah, ini memang yang membutuhkan satu validitas data yang oleh operator-operator sekolah harus betul dipastikan validitasnya. Kami ingin menyampaikan informasi di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah sejak tahun 2018, Mas Menteri, Kabupaten Probolinggo ini bekerja sama dengan inovasi. Nah, kemudian kita melakukan identifikasi satuan-satuan pendidikan yang dari jumlah peserta didiknya sedikit, sementara jumlah guru kita terbatas. Akhirnya kemudian kami membuat satu terobosan yang bernama multi-grade teaching atau pembelajaran kelas kakak. Nah, dalam konteks ini mungkin nanti data di Dapodik akan ada ketidaksesuaian antara jumlah rombel dengan jumlah guru. Nah, ini saya berharap nanti bisa difasilitasi di dalam platform rapor pendidikan ini, karena sejatinya untuk siswa SD dengan kelas reguler itu membutuhkan 9 guru, 6 guru kelas, kemudian ada 1 guru agama, ditambah lagi 1 guru olahraga plus kepala sekolah. Dengan multi-grade teaching, kita tidak butuhkan
ini juga nanti bisa diakomodasi di dalam Dapodik terkait dengan kondisi-kondisi atau local wisdom yang ada di daerah yang terjadi. Karena bagaimanapun juga ini adalah kondisi nyata yang kami hadapi. Overall, pada prinsipnya saya sangat berterima kasih. Ini sangat memudahkan kami untuk membuat satu perencanaan penganggaran dalam melakukan intervensi program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Pak Fatur, luar biasa. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Nadiem, Mas Menteri. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Menteri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Mas Menteri, Mas Nadiem, dan juga tim Kemendikbudristek ya, yang sudah mencurahkan pikiran, perasaan, waktu, tenaga, semuanya untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Nah, kami tahu banget bahwa Bapak dan tim hadir untuk kami tidak berjuang sendiri. Terima kasih banyak Pak. Mengenai Asesmen Nasional 2021 ya Pak ya, saya ingat benar pada saat itu di tahun 2020 kita kepala SMA swasta dan negeri itu dipanggil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada saat itu untuk mensosialisasikan tidak adanya lagi ujian nasional, diganti dengan Asesmen Nasional. Di situ saya masih ingat banget ada narasumber yang begitu luar biasa menyampaikan dan menjelaskan kepada kita mengapa adanya Asesmen Nasional ini, bahwa kita harus membantu pemerintah untuk biar pemerintah tahu pemetaan kualitas mutu pendidikan Indonesia seperti apa. Bukan lagi sekedar kita itu pendekatan kepada rasa takut tidak lulus, tetapi kita ingin tahu kualitas peningkatan pendidikan seperti apa, sehingga kita tahu solusinya seperti apa. Jadi disarankan untuk kita semuanya sebagai kepala satuan pendidikan untuk meneruskan kepada guru dan peserta didik bahwa kita itu harus jujur apa adanya saja, diisikan seperti itu. Nah ini biar sekali lagi, biar tidak salah survei, biar tidak salah hasil. Nah lalu pada saat itu saya masih ingat banget ya Pak, ya Mas Nadiem ya, pada saat itu daring. Jadi saya mengumpulkan beserta dengan guru PIC yang mengumpulkan peserta didik SMA Dharma Loka di sana, yang terpilih ada 45 dan 5 yang cadangan. Jadi kita sampaikan apa sih sebenarnya visi misi, apa sih sebenarnya why-nya mengapa Asesmen Nasional itu diadakan. Jadi kita ingin kasih tahu sama anak-anak, jangan takut. Ini bukan untuk lulus tidak lulusnya, tetapi ini benar-benar kalian harus kerjakan dengan jujur, tapi tetap harus sungguh-sungguh. Jadi saya juga tidak mau nanti hasilnya sembarangan, abal-abalan seperti itu. Ini juga berkaitan nanti dengan rapor pendidikan sekolah. Nah, jadi saya sangat senang sekali nih, Mas Menteri ya, dengan adanya rapor pendidikan seperti ini. Jadi pendekatan kita tidak lagi pendekatan ketakutan, fear-nya yang kita tonjolkan seperti sebelum-sebelumnya, tetapi kita lebih menekankan kepada awareness-nya untuk growing up. Nah, jadi kita senang banget setiap tahun itu kalau bisa kita ada rapor pendidikan ini. Ini seperti free medical check up untuk sekolah nih. Seperti kita kalau ke rumah sakit itu ada free medical check up-nya. Jadi kita tahu di bagian mana sakitnya dan kita tahu obatnya apa. Nah, ini kita dibantu banget dengan Kemendikbudristek ya, dengan adanya rapor pendidikan ini, sehingga nanti ke depannya kita jadi lebih mudah untuk mengetahui kita berada di level mana kira-kira, misal contoh seperti itu, dan apa poin-poin yang harus masih kita tingkatkan, Mas Menteri. Dan saya senang sekali sekolah itu tidak lagi dibanding-bandingkan sekolah A lebih bagus pada sekolah B, tetapi kita berpacu dalam progres. Jadi kita lihat tahun ini progres kita seperti apa, tahun depan kira-kira ada peningkatan atau tidak. Nah ini poin yang paling penting, karena menurut saya progres itu di dunia pendidikan itu nomor 1. Siswa sendiri tidak suka dibanding-bandingkan. Dan ketika kita menerima siswa, kita pun ada melakukan tes. Tes itu gunanya apa? Untuk mengetahui kira-kira di level mana anak kita, kemampuan kita. Jadi kalau misalnya ketika masuk nilai matematikanya 40, kita jangan memaksa langsung 80 dan 90, itu salah fatal. Itu yang ada anak-anak menyontek, yang ada anak-anak berbuat curang. Nah ketika kita tahu progresnya seperti apa, 40, ketika ada progres ke 50, itu sudah luar biasa. Nah hal-hal seperti ini Mas Menteri, kita dari pihak sekolah sebagai user, sebagai lapangan itu sungguh bersyukur sekali. Gak cuma kita yang harus berpikir, tapi ternyata kita tuh dibantu banget dan tersedia semuanya sudah. Saya lihat kemarin di rapor pendidikan itu sangat lengkap sekali ya Mas Menteri ya, dari numerasi, literasi. Sebenarnya rapor pendidikan itu ada beberapa tema yang disebut tadi sama Bu Desi, Pak Fatur, sama Pak Syahrir, yaitu kejujuran, ya, kejujuran dan transparansi. Dan tanpa ada transparansi,
kita tidak akan mungkin bisa melakukan perbaikan. Jadi step pertama adalah untuk bisa menerima data tersebut, dan bukannya malah defensif, bukannya malah kita menolak hasil data tersebut, tapi malah saya bisa belajar apa ya dari data itu, apa yang bisa saya lakukan dari data. Hanya proses mempelajari hasil rapor pendidikan itu menurut saya akan menjadi salah satu proses transformasi terbesar di dalam masing-masing sekolah. Sekarang bayangkan Ibu Bapak, sekolah-sekolah semua akan membuka rapor ini, mungkin dia nggak mengerti semuanya, tapi dia akan menyelidiki apa ini maksudnya iklim keamanan, apa ini maksudnya literasi, apa yang bisa lakukan. Mungkin dia bakal nge-WA guru-guru lain, mungkin dia punya kontak guru penggerak, dia mau hubungin, ini maksudnya apa sih. Diskusi itu, perdebatan itu yang akan mulai menyadari, oh jadinya sekolah itu harusnya begini ya, oh jadinya perilaku saya harusnya begini ya, gitu, dan lain-lain. Dan itu mungkin harapan besar kita. Sebenarnya kalau saya ada lebih banyak waktu, saya kepengen diskusi panjang lebar sama Bapak Ibu sekalian mengenai rapor pendidikan ini. Tapi mohon maaf, sayang sekali waktu kita ini sangat terbatas. Jadi untuk kesempatan kali ini kita sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih nih Ibu dan Bapak udah meluangkan waktu untuk hadir di peluncuran ini, berdialog. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan membicarakan lebih banyak hal lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, diskusi yang sangat inspiratif Ibu dan Bapak. Dan untuk Mas Menteri, kami mohon kesediaannya untuk tetap kembali bersama kami, karena sebentar lagi kita akan memulai sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Baik, Mas Menteri, izin saya membacakan pertanyaan pertama. Ini dari Indriani, LKBN Antara. Pertanyaannya, bagaimana upaya Kemendikbudristek agar rapor pendidikan dapat digunakan secara optimal? Lalu bagaimana koordinasi dengan Kemendagri? Serta apakah ada sanksi nih katanya Mas Menteri yang diberikan jika daerah tidak memanfaatkan rapor pendidikan tersebut? Silakan Mas Menteri. Ya, mungkin patut saya ingatkan bahwa esensi daripada rapor pendidikan ini untuk memudahkan kepala sekolah, dinas pendidikan untuk memetakan kondisi pendidikan di dalam sekolahnya atau di daerah. Kemudian langkah berikutnya mengoptimalkan pemanfaatannya. UPT Kemendikbudristek akan mendampingi Pemda, forum kepala daerah, dan forum pengawas satuan pendidikan untuk melakukan refleksi dan perencanaan berbasis hasil dari rapor tersebut. Nah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan Pemda, sejak Oktober 2021 kami berkoordinasi erat dengan Kemendagri. Koordinasi ini kami sepakat bahwa data rapor pendidikan digunakan untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021. Dan karena platform ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar, kami tidak memaksakan Pemda untuk menggunakan rapor pendidikan. Dan Kemendikbudristek juga tidak akan memberikan sanksi jika Pemda tidak menggunakannya. Tapi sayang aja, ini adalah data yang luar biasa paling komprehensifnya, refleksi untuk meningkatkan. Tentu semua daerah menginginkan tingkat numerasi dan literasinya meningkat. Tentu semua daerah ingin iklim sekolah mereka aman. Ya, jadi saya tidak percaya bahwa akan ada kepala dinas ataupun kepala sekolah yang tidak kepengen keburu-buru membuka ini. Menurut saya di seluruh Indonesia pasti mereka ingin mengetahui seperti apa gambaran peta mutu kualitas di dalam sekolahnya maupun di dalam daerah. Jadi itu harapan besar kita. Tapi ini Merdeka Belajar, ini bukan paksaan, ini adalah bantuan kami agar sekolah-sekolah bisa mulai proses refleksi yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Mas Menteri atas jawabannya. Judulnya saja Merdeka Belajar ya, jadi tidak ada paksaan. Mas Menteri, ini pertanyaan yang kedua, saya membacakan dari Dian Warastuti, Harian Waspada. Bagaimana respon daerah dan satuan pendidikan mengenai rapor pendidikan sejauh ini? Silakan Mas Menteri. Ya, rapor pendidikan ini kan baru dirilis secara terbatas. Di tahap ini kami memberikan pemahaman kepada Pemda dan Dinas Pendidikan tentang tujuan dan manfaat dari rapor pendidikan. Alhamdulillah, para kepala daerah dan kepala sekolah itu mendukung platform ini. Mereka bilang platform ini akan sangat berguna untuk memperbaiki kualitas pendidikan mereka dari daerah sampai nasional. Tentunya mereka masih butuh pendidikan, masih butuh pemahaman yang lebih dalam mengenai semua aspek ini. Banyak dari mereka ini adalah hal yang baru, ya. Dan juga rapor pendidikan ini kami mendengar ada beberapa concern, ya, bahwa rapor pendidikan itu nantinya bisa merusak citra sekolah,
ya dan daerah untuk kinerjanya yang belum baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa data dari rapor pendidikan di tahun pertama ini hanya baseline untuk memetakan kondisi awal. Yang penting itu nanti deltanya, progresnya daripada tahun ke tahun. Seperti yang dibilang Bu Desi tadi, kita bukan berlomba melawan sekolah lain atau melawan daerah lain, kita berlomba pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadinya itulah perlombaannya adalah saya bisa nggak lebih baik sebagai saya kepala sekolah, saya bisa lebih baik nggak dari tahun lalu dan tahun sebelumnya, bisa nggak terus saya improve, apa kelemahan utama saya, apa yang bisa saya lakukan. Carilah informasi, carilah inisiatif, lakukan perencanaan berbasis data, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana rapor ini bisa menjadikan suatu tindakan, suatu langkah, itu yang penting. Bukan masalah ranking, bukan masalah menghukum, bukan perbandingan antara daerah. Itu tidak penting. Yang penting adalah kesadaran setiap sekolah untuk melakukan perubahannya. Itu yang terpenting. Baik, Mas Menteri, terima kasih sudah dijawab tadi dari Dianwara Stuti. Yang terakhir ini Mas Menteri dari Esther Harian Kompas. Esther bertanya bagaimana perubahan yang berfokus pada kualitas pendidikan ini untuk benar-benar bisa segera dirasakan anak-anak Indonesia sehingga mereka punya bekal yang cukup dan mumpuni untuk sukses dalam kehidupan dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Silakan Mas Menteri. Rapor pendidikan ini bukan hanya suatu dokumen. Rapor pendidikan ini adalah suatu sinyal kepada setiap sekolah, setiap kepala sekolah, kepada setiap guru mengenai apa yang penting dalam proses input dan output daripada sistem pendidikan. Untuk pertama kalinya secara detail mereka akan mendapat sinyal dari kita, dari pemerintah pusat, dari kementerian mengenai apa yang penting. Dan yang penting itu bukan hanya numerasi dan literasi. Yang penting itu bukan ngafal-ngafal suatu materi dan bisa mengeluarkannya dalam tes, tapi juga karakter itu penting, tapi juga kreativitas itu penting, kebinekaan itu penting, keamanan rasa siswa itu penting, opininya murid-murid mereka terhadap kinerja dia itu penting, diskusi dan refleksi itu penting. Jadinya menurut kami bagi banyak sekali sekolah yang pertama kali akan melihat data yang begitu komprehensif seperti ini akan menimbulkan proses transformasi pola pikir yang terbesar menurut saya yang akan kita alami di masing-masing daerah. Mereka akan mulai menyadari, oh itu diukur toh, itu penting toh, gitu. Dan perubahan mindset itu, perubahan pola pikir itu akan pasti dirasakan oleh kepala sekolah, akan dirasakan oleh guru, dan karena itu murid-muridnya pun akan di jangka panjang mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan mengenai proses pembelajaran itu sangat mendetail mengenai apakah guru itu melakukan kelas yang interaktif, apakah guru itu membuat anak merasa aman, apakah guru itu membiarkan anak itu beropini, berbicara, dan membiarkan mereka melakukan kesalahan, dan itu nggak apa-apa. Hal-hal sespesifik itu akan pasti merubah kondisi dan budaya pembelajaran di masing-masing ruang kelas. Dan harusnya itu hasil yang kita inginkan. Jadi itulah yang akan dirasakan anak-anak. Bagi sekolah-sekolah yang mungkin merasa ada kerawanan terhadap perundungan atau hal-hal keamanan lainnya, itu pasti kepala sekolah dan guru-gurunya akan mengambil langkah apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengurangi misalnya insidensi perundungan di dalam sekolah saya. Itu akan ada dampak nyata dan cepat menurut saya kepada masing-masing lingkungan sekolah. Mereka akan mengambil tindakan tersebut. Jadi benar-benar ini ada di tangannya masing-masing sekolah. Kalau sekolah itu ingin melakukan perubahan, dia akan bisa menggunakan rapor pendidikan ini untuk maju. Kalau sekolah itu tidak ingin melakukan perubahan, ya tentunya sekolah itu akan stagnan di level yang itu saja. Tapi paling tidak, sekarang dia mengetahui mana kelemahannya, dan kepala dinasnya pun mengetahui di mana kelemahan sekolah tersebut. Jadi itu sebenarnya koneksi antara rapor ini dan perubahan yang terjadi di ruang kelas. Terima kasih Mas Menteri, itu dia tadi pertanyaan terakhir. Saya yakin semua peserta di sini riuh rendah tepuk tangan untuk akhirnya diluncurkan juga rapor pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi yang disampaikan sekaitan dengan diskusi Mas Menteri dengan para penerima manfaat platform rapor pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan menginspirasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di
sekolah Bapak dan Ibu maupun di daerah Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.